bagus, posisinya bagus juga nggak bisa, kecuali memang ayahnya punya pabrik. Oke, buat teman-teman Super Jalan, kita masuk di episode tanya kami. Ya, jadi ada question yang sudah masuk, benar ya Mas Rawi ya, terkait sesuai dengan talent dan tema kita hari ini. Jadi di sini tanya kami, ya kan, menghadirkan 2 pertanyaan yang nanti akan dijawab narasumber dan kita juga akan bantu jawab gitu. Buat teman-teman yang sudah kirim question di sini. Dan kita update sekarang, terima kasih. Dan yang belum, silahkan teman-teman kalau mau ditanyakan di kolom komentar boleh, di testimoni kalian boleh, gitu ya. Oke, 1 pertanyaan pertama bisa di. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Ini ada yang nanya nih, gimana sih caranya memilih pekerjaan yang paling tepat untuk saya, gitu. Pekerjaan. Gimana caranya memilih pekerjaan yang tepat untuk saya? Sayanya ini saya. Dia yang ngirim maksudnya dia. Berarti ini paling kondisinya dia kan lagi pingin cari kerja ya. Jadi pengen cari kerja. Tapi backgroundnya dia gimana Mas? Takutnya kita nggak tahu backgroundnya juga ya. Backgroundnya juga sih, cuman ya yang paling tepat untuk dia ya. Ya gini aja deh. Dia nggak nyeritain sih backgroundnya apa. Nah itu, jadi kita fleksibelkan aja deh gitu. Gimana caranya memilih pekerjaan yang tepat gitu aja, gimana Mas? Jawab secara umum aja. Secara umum gimana caranya memilih pekerjaan yang tepat? Oke, bisa dijawab dulu Mbak Binda. Dari aku sih kayaknya dicoba dulu sih. Soalnya kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Jadi kalau kita udah masuk ke lingkungan kerja, kalau kita nggak kerasa kebebani, itu mungkin cocok, bisa dibilang cocok sih. Bisa dibilang cocok. Iya, kayak ngelakuin pekerjaan itu kayak enjoy, nggak ngerasa itu tuh pekerja untuk orang lain. Jadi bekerja untuk diri sendiri. Bisa fleksibel gitu. Iya. Kalau pas gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah nyaman di pekerjaan itu, berarti kita coba dulu. Berarti intinya dicoba dulu berarti. Iya. Mas. Gitu. Soalnya kalau nggak dicoba nggak tahu. Gitu. Iya. Tapi kayak sponsor ini jadinya Mas. Buat anak kok coba-coba itu. Tapi ada benernya juga sih kalau misalnya kan, apalagi kalau misalnya mungkin ini yang nanya fresh graduate ya, mungkin baru lulus atau belum ada pengalaman kerja, mungkin ya nggak ada salahnya sih dicoba dulu, asalkan gini, diusahakan dulu yang pertama yaitu tadi satu jalur sama pendidikan yang atau jurusannya, kalau misalnya kuliah jurusannya apa, itu cari pekerjaan yang selinier lah dengan apa yang dipelajarin, supaya ilmunya yang dipelajarin itu nggak sia-sia yang kemarin-kemarin gitu loh. Udah kuliah itu berapa 4 tahun susah, skripsi susah, dosennya rewel, ya kan? Susah kan. Nah makanya kalau misalnya kerjanya itu nggak selinier, agak sayang aja kemarin udah ada juga yang 7 tahun gitu itu ada kayaknya ya. Makanya ada enggak 7 tahun lama gitu loh. Lulus gitu maksudnya. Tapi akhirnya lulus. Dipaksa lulus. Ya enggak sih lulus. Gimana ketawa kayak. Kisahnya siapa coba? Ya, tapi kebanyakan gini juga sih Mbak Binda. Ada yang tidak sesuai juga sih Mas. Dari jurusan kayak saya sendiri sih, dulu saya juga kuliahnya itu terkait informatika, manajemen informatika. Sekarang yang saya geluti terkait human resource, tapi terkait sosial, human resource, terkait sosial lah intinya. Tapi sesuai dengan ini sih Mas. Kayak background saya, sesuai dengan feel saya juga sih di situ gitu. Yang penting intinya di sini gimana caranya memilih pekerjaan yang tepat untuk kita ya, itu adalah yang lu merasa nyaman dan yang pertama tidak merasa terbebani, tadi dan kalian bisa jalani dengan enjoy, itu yang pasti. Meskipun setiap pekerjaan ada bebannya. Bener. Tapi beban itu tadi nggak terlalu buat kita stres gitu, buat kita overwork kayak gitu. Jalaninya dengan santai men. Jalani dengan santai. Apalagi dengan masa pandemi ini ya kan.
cari kerja susah. Buat teman-teman yang sudah bekerja, jalani dulu. Kalau belum ketemu dengan passionnya, bener nggak sih Mas? Yeah. Belum ketemu dengan passionnya, saya dulu juga sama, belum sampai ketemu dengan passion saya. Perlahan proses pasti akan mendekati, ya mendekati ke passionnya. Nggak akan ini, istilahnya gini, kalau misalnya nanti misalnya waktu coba satu pekerjaan dirasa kurang tepat, pasti nanti apa yang sudah dijalani waktu pekerjaan itu nggak akan sia-sia. Pasti apa yang sudah dialami itu ada manfaatnya di misalnya nanti di pekerjaan selanjutnya. Bener. Kayak gitu. Ada pengalaman tersendiri. Ada pengalamannya sendiri. Terus gini, pengalaman bekerja itu soalnya gini. Problemnya kadang kalau misalnya fresh graduate itu kan minim pengalaman, yes. ya kan? Kadang ketika minim pengalaman banyak melakukan kesalahan. Yeah. Nah, makanya dari itu kalau misalnya banyak juga lowongan kerjaan atau orang yang nawarin kerjaan itu mesti nanyain pengalamannya apa, pengalamannya berapa lama, pasti kan kayak gitu. Atau misalnya diutamakan yang sudah memiliki pengalaman, biasanya kan kayak gitu. Nah, jadi penting juga. Jadi hitung aja setelah kuliah itu ambil itu hitungannya lah. Mau magang nggak atau bener-bener sudah ada kontraknya atau apa, diambil aja dulu sebagai nanti kan bisa masuk ke resume, bisa masuk ke CV atau misalnya ada bisa bikin portofolio ya kan? Kayak gitu. Nah, portofolio itu penting sih menurutku untuk misalnya bangun karir ke depannya lagi, karena nggak bisa cari pekerjaan yang langsung tepat, karirnya bagus, posisinya bagus juga nggak bisa, kecuali ayahnya punya pabrik. Ayahnya punya pekerjaan suatu pekerjaan gitu. Kecuali ayahnya punya pabrik. Jadi dia nerusin keluarga gitu ya. Kecuali ayahnya punya pabrik terus tiba-tiba si ayahnya menurunkan anaknya jadi direksi mungkin. Bisa jadi. Mungkin yang dada-dada. Cuman kalau misalnya kita yang benar-benar berusaha dari nol, ya susah juga sih ya. Memang harus berjuang gitu. Berjuang. Itu. Ya, yang satu jadi dicoba dulu, kalian jalani dulu, dan kalau misalkan sudah menemukan yang lebih baik mungkin ya Mbak Winda, yang lebih baik kita bisa pindah lagi gitu sampai di titik yang sesuai dengan passion kalian gitu. Kerja kalau udah enjoy, nyaman, pasti teman-teman bisa menikmatinya. Nikmatilah pekerjaan kalian sesuai dengan apa yang kalian jalani. Benar. Oke. Next ke pertanyaan kedua selanjutnya. Pertanyaan kedua ini gini nih. Gimana nih caranya bisa cocok sama pekerjaan yang bukan sejurusan? Nah, ini tadi udah aku singgung juga nih. Oh iya sih. Gimana caranya bisa cocok sama pekerjaan yang bukan sejurusan dengan kuliah? Ini sebenarnya ada hubungannya. Ada. Saya juga kena sih sebenarnya ini karena saya juga nggak sejurusan. Mungkin ini cocok ini. Kalau Mbak Winda kan sekarang posisinya sejurusan ya. Istilahnya bukan dari pekerjaannya ya, dari bakatnya Mbak Winda sendiri kan penulis, terus sekarang jurusannya di sastra bahasa Indonesia. Nah, bisa bedain nggak dulu waktu pekerjaan sebelumnya sama perbandingannya profesi yang sekarang, profesi menulis itu sama, berarti kan satu linear kan ya, profesi menulisnya sama kuliahnya. Itu ada bedanya nggak? Coba bisa dijelasin nggak? Bedanya kalau dulu itu nyamannya itu karena karena lingkungan kerja sih. Kalau bukan karena passion, tapi karena lingkungan kerja. Kalau yang sekarang itu nulis itu mungkin karra passion saya. Kalau lingkungan kerja kan nggak mungkin cuma saya sendiri. Iya, cuma sendiri. Jadi kalau penulis nanti kan berhubungannya lingkungannya sama penerbit, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini saya jawab sih gimana caranya bisa cocok atau nyaman ya sama pekerjaan yang bukan sejurusan buat kita. Itu kalau saya jawabnya gini sih Mas, buat teman-teman yang kirim ini kita nikmati dulu. Pada awalnya saya sendiri pun juga tidak sesuai jurusan karena saya tadi sudah bilang juga bahwasanya saya dulu kuliahnya nggak di jurusan psikologi, bukan jurusan ke hukum, tapi saya sekarang ngelutin dunia itu gitu. Yang jelas kita intinya itu kerja itu kita nikmati dulu aja lah alurnya seperti apa. Pada suatu saat nanti kalian akan bisa nyaman dengan sendirinya, bener nggak Mbak Winda ya kan? Awalnya Mbak Winda dulu juga awalnya nggak mau kan, dan setelah mau ya kan, dan setelah nyaman terpaksa keluar untuk meneruskan cita-citanya sebagai penulis tadi, untuk ngejar kuliahnya di sastra tadi gitu. Baik saya pun juga gitu Mas, tetap saya akan ngejar kuliah saya di psikologi sama hukum nantinya. Insya Allah doakan aja buat teman-teman semua gitu. Karena setahu saya gini ya Mas Rawi ya, karena kuliah itu tidak terbatas oleh waktu, jadi umur juga ya, umur
yang jelas dana itu pasti kalau dana bener gak sih ya kan, dana kita siapkan dana sebaik mungkin selagi bisa. Sebenarnya kuliah itu adalah penunjang pada saat kita pengembangan diri untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak sebenarnya, yang lebih banyak yang bisa lebih kita itu bisa ngembangin passion kita, bener nggak sih Mbak? Ya kan? Jadi, yang pertama itu tadi benar, yang pertama untuk ngembangin passion, mengembangin kemampuan diri. Yang kedua diri, itu recognition yang penting, karena kita hidup di Indonesia kan Mbak ya. Yang paling satu faktor, cuman ini faktor juga nggak terlalu kuat sih, cuman karena kultur di Indonesia, itu mengharuskan. Iya, ada yang bilang kayak gitu, tapi ya memang rata-rata kayak gitu loh. Itu recognition para pencari kerja gitu loh. Sorry, para pencari ini yang buka lowongan gitu ya kan, rata-rata kan mesti gitu mereka. Yang buka loker itu kan kayak gitu harus titel ya. Iya. Titel ya. Karena emang culture-nya di Indonesia kayak gitu gitu loh. Makanya kenapa kok sekarang masih orang-orang masih mikirin kuliah, tapi ya nggak ada salahnya sebenarnya. Cuman kalau menurutku pengembangan diri nggak hanya di kuliah itu saja. Banyak pendidikan informal lainnya yang bisa menunjang juga, yang bisa juga banyak contohnya, misalnya orang-orang yang nggak kuliah dia bisa ambil pendidikan informal atau bahkan dia cuma baca-baca buku. Referensi lah, intinya referensi untuk mengacu pekerjaannya itu pun juga mampu gitu loh. Cuma beratnya kalau misalkan kita sudah ditantang dengan apa yang menjadi titel kita gitu. Ya, gitu. Ya, itu sih. Ya, yang kedua ada itu. Yang ketiga sebenarnya menambah teman aja sih Mbak ya. Kalau misalkan kita kuliah nambah apa namanya Mas kayak gitu? relasi. Jadi makin banyak relasi. Itu aja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan yang tanyain tadi gimana caranya bisa cocok sama pekerjaan yang bukan jurusan dengan kita, jalanin dulu aja bro. Ya jalanin dulu aja. Pada suatu saat nanti kalian akan ketemu dengan passion kalian, dengan sesuai dengan jurusan kalian, dengan sesuai dengan keinginan kalian gitu ya Mbak ya. Karena semua itu butuh proses, dan proses itu butuh waktu, itu nggak singkat kayak gitu. Jadi sabar dulu, ikuti alurnya gitu. Pada saat sekarang mungkin masih menjalani yang tidak sesuai dengan jurusan kalian, tapi pada suatu saat nanti kalian akan merasakan yang sesuai dengan jurusan. Kalau misalkan belum, ciptakan jurusan kalian sendiri, ya Mas. Jadi kita misalkan hobi apa gitu ya kan, misalkan hobi fotografi, kita belum diterima sesuai dengan passion kita sebagai fotografi, apa salahnya kita menciptakan studio fotografi sendiri, benar nggak? Iya, benar. Itu contoh sedikit lah, gitu. Kalau Mbak Winda mau nambahin apa lagi? Kalau mungkin yang nggak sejurusan ya tadi, itu tuh kayak ngikutin alurnya kerjanya itu kayaknya nggak mungkin nggak sama sekali nggak digunain. Maksudnya ilmu yang dulu yang kuliah itu nggak mungkin sama sekali nggak berfungsi gitu. Tetap ada fungsinya, bener kan? Kayak gitu. Jadi ya jalanin aja dulu, ikuti kata hati itu. Benar, ikuti kata hati dulu, ikuti keadaan dulu sesuai dengan alur. Ya. Itu. Realistis lah intinya. Realistis sesuai keadaan, nggak usah maksa. Kalau maksa malah bingung, nggak kerja ntar. Iya kan? Bener kayak gitu. Karena sekarang itu banyak yang nggak tahu sih, yang tak lihat sekarang itu banyak orang-orang itu pertama itu pentingin gaji, milih dulu gaji, kemudian milih dulu kerjaannya harus gini. Kalian nggak akan kerja kalau kalian memiliki kayak gridnya yang kalian pilih itu, bener gak sih? Ya kan? Kayak gitu. Apa yang sudah kalian terima, kalian jalanin, kalian syukuri, kemudian kalian nikmati dulu prosesnya sampai dengan ke titik sekarang gitu. Pada suatu saat nanti yakinlah kalian bisa mencapai di titik yang kalian impikan, beneran. Selagi ada usaha dan doa pasti ada jalan. Benar. Ya, itu bener nggak Mbak Binda? Ya kan? Kayak gitu. Oke, mungkin passion sudah disampaikan ya. Kalau misalkan teman-teman atau yang nonton ini semua, teman-teman seperempat jalan ada yang kurang puas dengan jawaban kita, boleh nanti di komen ya di bawahnya dengan pendapat kalian atau opini kalian sendiri, boleh ya. Nanti bisa membantu teman-teman yang di sini juga atau yang nonton. Dan kalau misalkan kalian pengen jawaban yang lebih jelas lagi atau ingin dikupas lagi, kalian bisa tulis lagi di kolom komentar kayak gitu. Itu ya Mbak Binda. Iya. Saya pengen satu kalimat aja deh untuk penyemangat, ya kan, penyemangat buat teman-teman seperempat jalan yang sekarang masih mencari pekerjaan. Mungkin satu kalimat saja. Satu kalimat. Di kamera yang
Mana kamera satu? Oke, di sini. Ya, oke. Dari Bagi bawah. yang apa ini tadi? Motivasi Motivasi, ya. buat teman-teman yang belum bekerja dan biar teman-teman bisa semangat Yang untuk kerja. belum bekerja. Hmm. Ya ikuti kata hati. Hmm. Jangan pernah memaksakan apa ya, aku harus bekerja sekarang, tapi nggak cocok sama passion dia. Nggak cocok, itu kan terlalu memaksakan. Jadi kayak ikuti kata hati aja. Hah? Nanti akan Menemukan nyaman dengan sendirinya. Nyaman dengan sendirinya. Oke, kalau Mas Rami mungkin tambahan lagi. Kalau dari aku sih Satu kalimat. satu kalimat ya. Satu kalimat gini deh. Mempertegas tadi sih yang sudah pernah yang sudah aku sampaikan itu tadi. Boleh? Lihat kondisi. Kalau misalnya kita belum mampu untuk mencapai satu hal yang kita bayangkan, itu nggak usah terlalu dipaksa di sana, karena yang melakukan penilaian itu bukan diri kita sendiri yang melakukan karena gini, yang menentukan kita pantas atau kita cocok di sebuah pekerjaan itu bukan kita, orang yang mempekerjakan kita. Benar, di kayak situ. gitu. Jadi mau dia punya target kerja sebagai misalnya sebagai accounting atau sebagai RD atau apa, kalau misalnya yang memberikan pekerjaan itu menilai itu belum Sesuai. belum cocok, belum pantas, ya nggak bisa kita paksakan, soalnya kita bekerja ke orang, kita bekerja sama orang, mereka yang menilai, bukan kita yang menentukan, mereka yang menentukan, seperti itu. Oke. Itu yang dari Mas Rawi. Kalau dari saya, buat teman-teman seperempat jalan yang belum bekerja, tetap semangat. Apapun yang kalian cita-citakan, fokus pada impian kalian, itu yang pasti. Kemudian kalau misalkan teman-teman masih berusaha dan belum mendapatkan pekerjaan kalian harus tetap semangat. Karena apa? Yang saya bilang tadi, kalau sudah ada keinginan yang kuat dan kemudian teman-teman sudah berusaha, pasti ada jalan. Dan diimbangi dengan doa dan restu orang tua itu, restu orang tua yang utama. Benar kan ya Mbak Winda ya? Cari restu dari orang tua dulu sampai di titik yang benar-benar direstuin, insya Allah jalan kalian akan dimudahkan. Amin. Itu. Amin. Oke, mungkin dari sini dulu ya, sampai sini dulu ya Mbak Winda. Terima kasih Mbak Winda udah datang ke studio kita. Terima kasih banyak Ya. udah sempatin waktunya. Jauh-jauh dari Ponorogo, teman-teman jauh-jauh dari Ponorogo ke sini buat bisa sharing ke teman-teman semua juga seperempat jalan ya. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Kayak gitu, ribet banget sih. Oke, akhir kata dari saya Febian, Saya Tarawi. Saya Winda Ratriana. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi, stay tune terus di seperempat jalan ketika angka memaksamu dewasa.